Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1488 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai ayat 32. Di bawah perikop perumpamaan tentang anak yang hilang. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi
Kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal 15 ini Tuhan Yesus berbicara khusus untuk perumpamaan tentang sesuatu yang hilang. Ada perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan firman Tuhan yang kita baca tentang anak yang hilang. Saya percaya sesuatu yang hilang pasti akan kita cari, betul? Ketika kita mendapatkan apa yang kita cari, pasti kita bersuka cita. Haleluya. Dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus sedang menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi memakai perumpamaan anak yang hilang ini. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka bersungut-sungut karena Tuhan Yesus menerima undangan dari para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Karena bagi pandangan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus tidak layak menerima undangan mereka orang berdosa. Tapi kenyataannya Tuhan Yesus datang ke rumah mereka orang berdosa. Inilah yang membuat orang Farisi ahli Taurat ini seperti anak sulung ini, cemburu, sakit hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberi perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa orang-orang berdosa seperti pemungut cukai, pelacur, orang-orang yang hidup di dalam dosa, merekalah yang dimaksud Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini. Merekalah anak yang hilang itu. Dalam perumpamaan anak yang hilang ini kita dapat melihat bahwa peran Bapa di sana adalah gambaran Allah Bapa kita yang mengasihi kita anak-anaknya. Amin. Haleluya. Anak yang sulung ini adalah gambaran ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang sudah terlebih dahulu melayani Tuhan, yang sudah tahu kebenaran. Sedangkan anak yang hilang ini adalah gambaran kita orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara merasa, saya tidak layak menjadi orang Kristen, saya tidak layak menjadi anak-anak Tuhan dan sebagainya. Saudara, kalau saudara menganggap diri saudara seperti itu, saudaralah orang yang terhilang itu. Saudara menarik dari kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan datang ke dunia ini untuk mencari mereka yang terhilang, yang berdosa, yang jauh dari Tuhan. Merekalah yang menjadi alasan Tuhan untuk datang ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka yang berdosa itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita dalami kebenaran firman Tuhan ini. Anak yang bungsu ini adalah gambaran saudara dan saya yang sudah meminta harta milik yang menjadi bagian kita. Saudara lihat hidup kita. Kita selalu meminta berkat-berkat dan berkat kepada Tuhan, betul? Tapi setelah kita diberkati, tingkah laku kita seperti anak bungsu ini. Kita jauh dari Tuhan. Kita jadi serakah. Kita jadi durhaka. Kita merasa paling hebat karena berkat-berkat yang kita miliki. Kita jadi jauh dari Tuhan. Akhirnya apa saudara? Kita jatuh dalam dosa. Susah, menderita, sekarat. Baru ingat cari Tuhan. Anak bungsu itu hidup berfoya-foya. Dia menghabiskan, memboroskan harta kekayaan yang dia miliki. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat anak bungsu tadi. Tadinya bersuka cita, tapi berakhir dengan kebangkrutan. Anak bungsu ini kemudian menjadi gembel, karena biasa hidup manja saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan pernah memanjakan anak kita. Bahaya saudara. Karena manja, anak bungsu ini tidak bisa bekerja. Dia tidak punya skill, tidak punya keahlian. Keahliannya tidak lain tidak bukan
ahli dalam menghabiskan uang, ahli dalam berfoya-foya, ahli dalam membuat pesta pora dan sebagainya. Hanya itu keahlian anak bungsu ini. Dia tidak memiliki keahlian dalam bekerja. Ini yang menjadi masalah. Sehingga ketika dia bangkrut, dia jadi gembel, saudara. Karena sudah gembel, kere, dia kemudian mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Tapi karena dia tidak ada keahlian, dia tidak diterima kerja. Yang menerima dia bekerja adalah seorang yang punya peternakan babi. Dia akhirnya dapat pekerjaan untuk menjaga babi. Pekerjaan yang tidak butuh keahlian, karena pekerjaannya hanya memberi makan babi-babi itu. Tapi karena perutnya sudah kosong, karena belum makan, dia terpaksa memakan ampas babi supaya dapat bertahan hidup. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah kesulitan hidup yang anak bungsu ini alami, anak bungsu ini sadar, dia teringat akan keadaan rumah bapaknya, di mana di rumah bapaknya banyak makanan enak dan banyak orang upahan yang bekerja di rumah bapaknya, dan semuanya terjamin. Anak bungsu ini juga berpikir, saudara. Dia melihat waktu di rumah bapaknya, makanan untuk orang upahan saja sudah berlimpah, enak, saudara. Hidup mereka terjamin. Apalagi makanan untuk anak-anak bapaknya. Dia teringat makanan yang disajikan kepada bungsu ini dan juga kepada kakak sulungnya serta kepada bapaknya itu sangat nikmat, berkelimpahan. Lebih enak daripada makanan upahan yang bekerja di rumahnya. Tapi kenyataannya, dia saat ini kelaparan. Anak bungsu ini kemudian sadar dan bertobat. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan izinkan kita mengalami kesulitan hidup. Supaya apa? Kita sadar diri dan bertobat kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ayat 18 sampai ayat 23 sudah perhatikan di sana. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersukacita. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, menarik dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa respon bapa ketika anak yang serakah durhaka itu kembali ke rumah bapaknya. Saudara lihat ayat 20, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Artinya, ayahnya ini telah lama menanti-nantikan kepulangan anak yang bungsu ini. Amin. Saudara, ketika ayahnya melihat dari jauh itu, dia mengenali anaknya dan dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Amin. Sehingga bapaknya ini mengampuni dia. Bapaknya itu berlari mendapatkan dia. Bukan berdiam di tempat, tetapi saudara, dia berlari, merangkul, mencium anak yang bungsu yang durhaka ini. Karena dia kembali ke rumah bapaknya. Haleluya. Saudara, benar anak yang bungsu itu serakah durhaka, tapi bagi bapaknya, dia tetap anaknya. Seberapa jahat, seberapa berdosa saudara, waktu saudara di luar sana, jauh dari Tuhan. Tapi ketika saudara kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menyambut saudara dengan sukacita. Tuhan akan menyambut saudara dengan sebuah rangkulan dan ciuman, saudara. Makanya firman Tuhan berkata,
Kalau ada satu orang berdosa bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Setua apapun kita, mungkin kita sudah punya cucu, tapi kalau kita ketemu dengan orang tua kita yang sudah tua ini, kita tetap anak di mata orang tua kita. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, di Amerika ada seorang kakek berumur 96 tahun yang ditilang polisi karena ngebut. Waktu di persidangan ditanya hakim, "Kenapa Anda ngebut bawa mobil pada waktu itu?" Dia kemudian menceritakan bahwa dia sedang membawa anaknya yang berumur 65 tahun yang terserang sakit asma, dan dia tidak punya obat asma. Lalu dia menaikkan anaknya ke mobilnya dan dia membawa mobil itu dengan ngebut sampai tiba di rumah sakit. Dia berkata, "Saya melakukan itu karena saya adalah ayahnya dan dia adalah anak saya." Saudara perhatikan, dia sudah berumur 96 tahun. Tapi dia masih memiliki insting seorang bapa yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, setua apapun kita, kalau kita masih ada orang tua, kita masih anak dari orang tua kita itu, saudara. Dan bagi orang tua kita, kita masih kayak anak yang masih playgroup, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa hebat pun saudara di luar sana, seberapa jahat, hitam, kelam dosa-dosa yang saudara lakukan, karena saudara masih jauh dari Tuhan, tetap Tuhan menyebut saudara anak-anaknya. Dia tidak pernah menolak saudara dan saya. Kalau kita kembali kepada Tuhan, Tuhan menyambut kita dengan sukacita. Tuhan tidak malu mengakui kita sebagai anak-anaknya. Saudara perhatikan firman Tuhan ini. Seberapa durhaka pun anak itu, anak yang bungsu ini, lakukan kepada orang tuanya, dia tetap anak dari bapaknya. Amin. Saudara lihat, walaupun bapak dari anak bungsu itu sudah tua, tapi dia tetap memiliki insting seorang bapa yang baik. Haleluya. Dia mendapatkannya, memeluknya, menciumnya. Amin. Itu adalah bentuk kasihnya yang luar biasa buat anak yang durhaka itu. Karena apa? Anak yang durhaka itu sadar, bertobat, dan kembali ke rumah bapaknya. Ada sambutan yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Bapa di sini adalah gambaran Allah Bapa, Tuhan kita, yang akan melakukan hal yang sama buat kita orang berdosa yang kembali ke rumah Bapa, yang kembali kepada Tuhan. Saudara disambut dengan sukacita. Mungkin kita sudah lama meninggalkan Tuhan. Kita seperti anak bungsu ini yang serakah, durhaka, dan berdosa. Tapi kalau saudara sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita dengan sukacita. Dia akan berlari mendapatkan kita. Dia akan memeluk dan mencium kita karena kita kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar dan bertobat kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Saudara lihat anak bungsu ini, waktu dia datang, masih berpakaian lusuh, kotor, dan bau. Tapi bapaknya memerintahkan hamba-hambanya untuk memberikan dia jubah yang terbaik, mengenakan cincin dan sepatu. Amin. Itu artinya Tuhan akan memulihkan keadaan kita kalau kita sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan. Ada pemulihan dari Tuhan Yesus buat saudara. Mungkin bagi pandangan orang, saudara sudah begitu jahat, begitu kotor, begitu berdosa. Tetapi kalau saudara datang kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 23 dan ayat 24. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Haleluya. Saudara lihat reaksi bapaknya ketika anak yang bungsu ini pulang ke rumahnya.
Langsung pesta besar, saudara. Ada sukacita karena anaknya yang tadi pergi entah kemana, sekarang sudah pulang ke rumah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menyambut saudara yang sadar, bertobat, dan kembali kepada Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Tadi saya katakan, ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara dapat melihat dalam Injil Lukas 15 ayat 7 di sana. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat ini yang mengatakan bahwa ada sukacita di mana? Di surga. Ada sukacita yang besar di surga menyambut satu orang yang serakah, satu orang yang durhaka, satu orang yang penuh dengan dosa. Bertobat, ada sukacita di surga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ketika anak yang bungsu itu bertobat. Kakaknya yang sulung kehilangan sukacita. Dia tidak senang karena apa? Karena bapaknya menyambut adiknya yang berdosa dengan pesta. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa anak yang sulung ini adalah gambaran ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hidup mereka kaku dengan aturan hukum Taurat. Betul mereka tahu isi firman Tuhan. Betul mereka memahami dan menjalani semua aturan-aturan itu. Tapi sayang, mereka tidak tahu isi hati Tuhan. Apa isi hati Tuhan? Merindukan jiwa-jiwa yang berdosa untuk bertobat, kembali kepada Tuhan. Amin. Makanya Tuhan Yesus memberikan perintah yang sangat penting pada murid-muridnya dan kepada kita semua orang percaya untuk pergi memberitakan Injil keselamatan. Supaya apa? Supaya orang-orang yang mendengarkan Injil itu, mereka sadar, mereka bertobat, dan mereka kembali kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kita pergi selamatkan jiwa-jiwa yang tersesat, yang sudah antri menuju kepada jurang kebinasaan. Rebut mereka, selamatkan mereka melalui pemberitaan Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memenangkan jiwa yang berdosa, saudara, ada sukacita yang besar di surga. Itulah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita membawa jiwa-jiwa yang tersesat kembali kepada Tuhan, Tuhan senang. Kalau Tuhan sudah senang, saya selalu berkata berulang-ulang, kalau Tuhan sudah senang kepada kita, apa yang saudara minta, Tuhan pasti kasih. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senangkan Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa yang sesat kembali kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak di luar sana orang Kristen yang terhilang, sama seperti anak yang hilang ini. Banyak orang-orang yang mungkin di luar kepercayaan kita, mereka sedang menuju kepada jurang kebinasaan, dan Tuhan mau saudara memberitakan Injil kepada mereka, supaya mereka percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara melakukan itu. Menangkan jiwa-jiwa, rebut mereka daripada kebinasaan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, siapa yang terhilang? Kita yang berdosa. Kita yang jauh dari Tuhan. Kita yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Kita yang tidak cari Tuhan. Kitalah orang yang terhilang itu. Kalau saudara merasa, itu saya, Pak Pendeta, saya orang terhilang, saya sudah berdosa, saya sudah jauh dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik, Tuhan sedang mencari saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Amin. Kembalilah kepada Tuhan. Tuhan menanti kedatangan saudara. Saya selalu katakan, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Kembalilah. Tuhan menanti saudara. Haleluya. Yang kedua, saudara, kita belajar, Tuhan izinkan kita ada dalam situasi yang sulit, sama seperti yang dialami oleh anak bungsu ini, yang menderita kelaparan, kesusahan. Tujuannya apa? Supaya kita sadar, supaya kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, kembali kepada Bapa kita. Haleluya. Yang ketiga, kita belajar, Tuhan tetap menerima kita apa adanya.
Di saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan tidak lagi melihat masa lalumu. Sudah perhatikan ketika anak bungsu ini pulang, dia langsung dibersihkan, langsung dimandikan, dikenakan jubah baru, pakaikan cincin, sepatu dan sebagainya. Bapaknya tidak lagi melihat masa lalunya. Yang bapaknya lihat adalah sekarang. Amin. Bapaknya tetap menerima dia apa adanya, menyambut dia dengan sukacita, dan hidup anak bungsu tadi yang menderita, yang susah, yang melarat, hidupnya dipulihkan. Amin. Saudara, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan tetap menerima saudara dan saya apa adanya. Dia menyambut kita dengan sukacita, dan orang yang datang kepada Tuhan pasti dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan ini yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Masa muda mereka diberkati. Mereka yang sudah berumah tangga, keluarga mereka diberkati. Rumah tangga yang saat ini sedang merindukan kelahiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, Tuhan dengar, Tuhan jawab di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kerinduan mereka terobati dengan jawaban Tuhan yang pasti. Hamba berdoa untuk mereka yang sedang lemah tubuh, yang sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Kuasa kesembuhan melawat mereka yang sedang sakit pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa, biarlah kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka penuh dengan mujizat. Mereka mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, kuatkan iman mereka yang lemah. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan yang datang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba, baik dalam pengembalaan, di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan memberkati pelayanan bersama dengan Infinity Ministry. Tuhan memberkati tanggal 30 Juli ibadah ucapan syukur KKR yang akan kami adakan. Tuhan yang berkarya, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa untuk seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus berkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi setiap pribadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337 491360. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar yang setia, saya mau mengajak semua pendengar untuk datang dalam ibadah KKR ucapan syukur audio renungan pagi mengudara tepat hari ke-1500 yang akan diadakan pada tanggal 30 Juli 2022 jam 5 sore di Hotel Infinity 8 Jimbar, Bali. Infinity 8 Jimbaran, Bali. Pembicara Bapak Pendeta Timotius Arifin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang mau hadir dalam ibadah ucapan syukur tersebut, harap mendaftarkan diri saudara agar kami bisa mempersiapkan segalanya untuk acara tersebut. Bapak Ibu Saudara pendengar yang diberkati melalui pelayanan audio renungan ini, dan saudara mau mendukung, mensukseskan pelayanan ini dengan mensupport dana, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di 145 03 kali 6719476. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mensupport pelayanan ini, saudara sudah menjadi bagian dalam
pemberitaan kabar baik ini. Haleluya. Dukung terus pelayanan ini supaya tetap eksis, memberkati dan menjangkau mereka yang belum terjangkau. Haleluya. Salam kasih dari Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mauntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.